Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita lanjutkan Bible study kita masih seputar Tuhan Roh Kudus ya. Sebab masih memperingati dalam tema sebulan ini Pentakosta ya. Yuk kita buka di dalam Yohanes pasal yang ke-16, surat Injil Yohanes pasal 16 ayat 12 hingga ayat yang ke-15. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara kitab Injil ini, tapi sekaligus kita mengalir dengan pewahyuan daripada rohnya. Dikatakan begini, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tapi sekarang kamu belum dapat menanggapinya. Tapi apabila ia datang, roh kebenaran memimpinmu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan roh kebenaran itu atau Roh Kudus itu akan memberitakan padamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan padamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia atau Roh Kudus akan memberikan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi Bapak Ibu Saudaraku ya, saya mencatat di sini ada tiga ciri orang yang punya hubungan intim dengan Tuhan Roh Kudus atau dipenuhi Roh Kudus. Yang pertama begini, yaitu roh kebenaran, memimpin kepada seluruh kebenaran. Otomatis orang kalau hidupnya sepadan dengan firman atau hidup di dalam kebenaran, pasti Roh Kudus. Tapi orang ngaku dipenuhi Roh Kudus kalau hidupnya justru secara ini malah amoral ya, perkataan tidak ada sopan santun, melanggar hukum, sudah pasti itu roh setan atau roh dusta. Terus yang kedua, segala sesuatu yang didengar dari Yesus itu yang disampaikan, memuliakan Yesus, ayat yang keempat. Artinya apa? Bapa, Putra, Roh Kudus, Tritunggal yang agung, memang Tuhan yang satu dalam tiga pribadi. Sehingga apa? Sehingga kalau orang ngaku dia benar tapi dia menolak ke Tuhan Yesus Kristus, sudah pasti ini sesat. Udah Pak, kalau bilang Yesus cuma nabi, cuma rasul, sudah pasti ini bukan kekristenan yang benar ya. Nah, malah yang ketiga apa? Yang ketiga dikatakan segala yang Bapak punya aku punya. Aku berkata kepada memberikan apa yang terimanya daripadaku. Nah, ini yang banyak kita belum mengalami. Banyak dari kita masih kekurangan. Banyak dari kita belum berkelimpahan. Banyak dari kita bahkan hidupnya biasa-biasa saja, tidak ada tanda dan mukjizat. Berarti belum dong apa yang Bapak punya kita punya. Artinya apa? Mari kita bangun hubungan lagi, lebih intim, lebih dalam lagi dengan Tuhan Roh Kudus. Gimana devosimu dan devosiku? Gimana saat teduh pribadimu? Sudahkah kita benar-benar tekun dan bersungguh-sungguh di dalam membaca Bible atau Dabar Elohim, merenungkannya, melakukannya? Gimana hubungan kita dengan Roh Kudus dalam doa-doa, tebila, apoda kita? Mungkin bila perlu disertai dengan puasa. Sudahkah apa-apa kita konsul dengan dia? Atau jangan-jangan doa itu cuma list yang panjang dari permohonan tapi kita tidak pernah mendengar dari dia? Yuk kita berefleksi bersama. Sudahkah kita ngajak ngobrol Tuhan Roh Kudus? Tentu bukan dialog begini lewat mulut, tapi refleksi dalam batin ya. Artinya apa? Kita punya keintiman dengan dia. Deep kolam, deep. Pengalaman spiritual. Jadi bukan teori. Teologimu, teologiku jadi hidup. Karena kita punya hubungan yang begitu personal dengan Tuhan Roh Kudus. Sehingga kita juga dibawa ke dalam banyak pengalaman supernatural. Dalam apoda kita yang berapa waktu lalu kan saya pernah bahas, salah satu ciri orang yang kepenuhan Roh Kudus itu dia akan hilang taste atau kesukaannya pada dunia. Dengan mata, keinginan daging, kesombongan hidup. Dia tidak lagi mendengarkan noise atau kebisingan duniawi ini, tapi dia fokus pada voice atau suara Tuhan Roh Kudus. Sehingga hidupnya tesubah atau bertobat. Meninggalkan keinginan mata, keinginan daging, kesombongan hidup. Hidupnya dipenuhi dengan buah roh. Jadi Bapak Ibu Saudara, semua ini sebuah korelasi. Ketika orang diselamatkan,
maka otomatis dia dengan tekun dia masuk dalam proses progressive sanctification ini, atau mengenal Elohim Bapa, Putra, Roh Kudus lewat tuntunan Tuhan yang di dalam kita, yang di sini yakni Tuhan Roh Kudus. Semakin disempurnakan. Ada PR-PR kehidupan yang dilakoni, yang dijalani dengan tekun. Pergumulan, perjuangan menang terhadap kuasa daging yang bekerja sama kuasa dosa yang ditunggai roh jahat. Artinya apa? Memang pikul salib seumur hidup sampai kita berpulang atau maut memisahkan, sampai pembaringan terakhir, proses kelahiran baru. Tiap hari dibaharui, tiap hari disucikan. Jadi ini bukan instan. Tidak bisa kita merendahkan kalau cuman menganggap pengalaman dengan Tuhan Roh Kudus cuman orang mungkin jatuh, slain in the spirit, rebah di tengah acara kebaktian kebangunan rohani atau penyegaran rohani, orang berbahasa lain, orang teriak-teriak. No, itu cuman manifestasi. Tetapi Tuhan Roh Kudus itu pribadi, dikatakan roh kebenaran, ya. Jadi jangan dikerdilkan maknanya atau disempitkan. Tapi kita benar-benar kita respect, kita menghormati Tuhan, kita devosi dengan Tuhan, kita sungguh-sungguh sekali. Bahkan dia lebih nyata dari pakaian ataupun jaket yang saya kenakan ini, atau pakaian yang Anda kenakan, bahkan lantai yang Anda injak. Sehingga ibadah kita jadi hidup. Bukan cuma ritual agamawi, bukan cuma rutinitas, bukan cuma liturgi, atau bahasa Yunani liturgos, tapi lebih daripada itu kita punya hubungan personal dengan dia. Kita boleh mengerti rema atau pesan Tuhan atau firman Tuhan dabar Elohim itu untuk kita lakoni dalam kehidupan kita. Sebab apa? Sebab dunia dengan segala keindahannya, keinginan mata, keinginan daging, kesombongan itu gampang sekali menyelewengkan makna hidup kita atau tujuan hidup kita, yakni kekekalan di rumah Bapa. Maka ini boleh jadi refleksi kita, ya. Sudahkah kita membangun hubungan yang intim dengan Roh Kudus, Tuhan kita ini, tiap hari? Sebab Mesias kita atau Mosia kita, Yesus Kristus, ada di sebelah kanan Allah Bapa atau Elohim Bapa di surga. Maka Tuhan yang ada di dunia atau ada di hati kita adalah Tuhan Roh Kudus. Ikuti saya dalam berdoa. Allah Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, Putra Tunggal Mesias kami, Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Sekarang kami anak-anak bersekutu berkumpul. Terima kasih Engkau sudah menyegarkan dan Engkau menyadarkan kami lewat firman-Mu. Penting kami memiliki komunikasi, keintiman dengan Tuhan Roh Kudus. Ya Allah Roh Kudus, kiranya Engkau menjamah setiap kami. Engkau melembutkan hati kami. Engkau memampukan kami dengan kuasa pengurapan-Mu untuk kami rajin dalam berpuasa, berdoa, merenungkan firman, mencari wajah kehendak Bapa sungguh-sungguh. Sehingga di dalam hidup kami penuh dengan pengurapan-Mu. Kami boleh menang atas daging, menang atas keinginan mata, menang atas kesombongan hidup atau ego kami. Hidup kami berbuah manis bagi Kristus. Dan kami boleh menjadi saksi dan pemberita Injil. Sehingga Engkau menyertai kami dengan tanda, kuasa, dan mujizat. Revival terjadi. Daraba Aba Binyu Seba Samayim Daraba Imarwa Serva Yasuh Hamasya Musya Kuel Melek Neeman Baruk Ata Adonai Melek Haolam Modeani Lepaneka. Terima kasih Bapa, Putra, Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan hidup kami. Biar Roh Kudus Kau bertakhta dan berkuasa dalam hidup kami, sehingga kami menjadi pelaku firman-Mu, menjadi revivalist, pembawa api kebangunan rohani, membawa api Pentakosta yang sejati, semangat Syafuot hidup kudus itu dimanapun berada. Haleluya.